ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita adakan pengajian Ahad malam Senin dan Sabtu malam ini akan diisi oleh Al-Ustaz Haji Robi Ronan Arsiamai, dan beliau telah hadir bersama kita untuk bersingkat waktu maka kita mulai kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Kiai. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa dengan nikmat dan rahmat Allah lah kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, termasuk kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan zikir bersama serta mudzakarah ilmi bersama juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini karena didasari rasa syukur kita kepada Allah, semuanya akan menjadi bekal untuk kesejahteraan lahir batin kita di dunia serta keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Bapak Ibu sekalian, sama-sama mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, bapak-bapak haji dan ibu haji, serta seluruh tokoh masyarakat yang senantiasa hadir bersama kita, yang selalu memberikan tauladan contoh kepada kita dalam memakmurkan masjid kita, terkhusus imam masjid kita Bapak Kiai Haji Aksanul Hussein dan ketua DKM masjid kita, alhamdulillah Bapak Dr. Budiman Sakti, selalu sakti insyaallah. Para bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah Masjid Al-Barakah yang semuanya insyaallah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada jemaah tetap Masjid Raya juga, Bapak Haji Asmar Hadi, penuh cinta namanya Asmar. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini karena terjadi krisis kemanusiaan yang sudah kita sama-sama tahu, karena memang di media-media yang kita tahu, di medsos, di televisi dan media yang lainnya, betul-betul krisis kemanusiaan ini sangat mengkhawatirkan dunia, ya. Dan itu yang lebih membuat miris hati kita karena terjadi pada saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat membimbing kita
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya itu adalah bersaudara. Ikhwah itu Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab untuk menunjukkan saudara ada dua, ada ikhwan, ada ikhwah. Kalau ikhwan itu persaudaraan lain keturunan, ya beda keturunan. Tapi kalau satu keturunan ikhwah, satu keturunan itu persaudaraan ikhwah. Nah, ibu bapak, di dalam ayat ini Allah menggambarkan dan Allah inginkan kepada kita semuanya bahwa persaudaraan, ungkapan kata persaudaraan dalam ayat ini dengan kata-kata ikhwah yang menunjukkan persaudaraan yang terjalin di antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya itu Allah harapkan seperti persaudaraan satu keturunan. Ya. Karena ayat ini Allah sebut dengan ikhwah, bukan ikhwan. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, ketika orang muhajirin berhijrah ke Madinah, Rasulullah persaudarakan antara orang Ansor dan orang muhajirin, berbagi harta. Bahkan ada yang merelakan untuk menceraikan istrinya untuk dinikahkan kepada saudaranya yang datang dari Makkah. Itu persaudaraan seperti persaudaraan satu keturunan. Jadi melekat. Itu yang Allah inginkan. Dan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahzab, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Ketika Allah membatalkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menghilangkan keturunannya Zaid diangkat anak oleh Rasulullah, maka Rasulullah tegaskan, "Maka Muhammadun aba ahad." Bukanlah Muhammad itu bapak dari laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah itu dianggap bapaknya orang-orang beriman seluruhnya. Itu makanya istrinya Rasul disebut Ummul Mukminin. Ya, makanya istri Rasul Siti Khadijah, Siti Aisyah, Hafsah dan istri-istri yang lainnya itu disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Makanya setelah Rasulullah meninggal dunia enggak boleh istri Rasulullah dinikahi oleh orang beriman siapapun. Ini rahasia kenapa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya persaudaraan di antara orang-orang beriman yang satu dengan beriman yang lain diungkapkan oleh Allah dengan kata-kata ikhwah, bukan ikhwan. Nah, Allah tegaskan, fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah apabila terjadi perselisihan di antara saudara-saudaramu itu. Fa aslihu juga artinya perbaikilah keadaan di antara saudara-saudaramu itu. Nah, ayat ini menegur kita, membimbing kita agar kita bersikap kepada saudara-saudara kita yang di Palestina seperti kita satu keturunan, membela. Dan kita harus mengadakan perbaikan buat mereka dengan semampu kita. Apa kata Allah? Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian beriman tetapi dengan beriman orang-orang beriman yang lainnya tidak seperti satu saudara. Padahal kalian mampu untuk menolongnya, padahal kalian mampu bisa berkontribusi ya, untuk menyelesaikan masalahnya,
Tetapi kalian tidak melakukan itu, maka takutlah kalian kepada Allah. Dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti dari keimanan yang ada pada dada-dada kalian. Itu kata Allah, wattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, dan ketika kalian membantu memperbaiki keadaan sesama mukmin, orang-orang beriman, maka lakukanlah itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, supaya kalian semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita diperhatikan oleh Allah, itu namanya rahmat. Rahmat itu adalah pemberian Allah yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka di saat kita membantu saudara kita, menolong saudara kita sama mukmin, itu kita lakukan dengan dasar ketakwaan kita kepada Allah, sehingga tumbuh persaudaraan di hati kita. Maka di saat kita membantu, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Insya Allah. Itu makanya ayatnya la'allakum turhamun. Maka ini suasana seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan bagi kita untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam surah At-Taubah ya, ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman membimbing kita, wanfiru khifafan wa thiqala. Kalau suasana perang itu di hadapan kita, ayat ini artinya fangfiru, berangkatlah kalian berperang. Tapi karena kita jauh, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik, ya, maka kita di ini artinya berkontribusilah, berpartisipasi, khifafan, kalian berkontribusi baik itu ringan, ya, duit ada, ya, kerjaan alhamdulillah, tabungan alhamdulillah ada, ya, penghasilan lancar. Itu namanya membantu dengan khifafah, membantu dengan mudah. Ada yang kita keluarkan, di kantong ada, di lemari ada, di bank juga ada, alhamdulillah. Penghasilan rutin juga ada, berarti mudah kita. Wasikola, atau dalam keadaan berat sekali, ya Ustaz, boro-boro saya bantu, ya, saya juga untuk kebutuhan anak kurang, keluarga kurang. Kata Allah, wasikola, walaupun kalian berat, lakukan semampu kalian. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ketika perang Tabuk, perang apa Bu? Perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang apa? Perang terakhir yang dilakoni oleh Rasulullah melawan tentara Romawi. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 50 hari. Berapa? 50 hari. Jauh pada tak itu? Jauh. Ya. Dan tentara musuh yang dihadapi adalah musuh yang peralatan perangnya modern di saat itu, lebih modern daripada orang-orang muslim. Kekuatan mereka ratusan ribu, sedangkan umat Islam cuma puluhan ribu, 10.000 kalau tidak salah. Lihat. Dan suasana umat Islam di saat itu dalam keadaan tidak menguntungkan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Orang-orang muslim di saat itu yang yang mereka cuma punya gandum segenggam, ya,
segenggam gandum ini karena mereka ingin berkontribusi, ingin membela, ingin mengangkat derajat umat Islam, ya, ingin membebaskan manusia dari kezaliman yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu, maka gandum yang segenggam ini dibagi dua. Yang separuh, ya, yang separuh genggaman untuk makan mereka di hari itu, yang separuh lagi untuk membantu tentara Muslim dan umat Islam untuk ketawa. Maka jangan remehkan yang segenggam ini. Dari ratusan Muslim yang mengumpulkan segenggam gandum akan menjadi gundukan gandum. Begitu juga kita, jangan remehkan duit 10.000. Kalau 10.000 satu Muslim, orang Indonesia ada 1 juta orang, ya, berinfak 10.000, berapa jumlahnya Bu? 10 miliar. Ya, dari 10.000 terkumpul 1 juta orang. Dan Indonesia ini jumlahnya 200 juta lebih. Ya. Kalau 10.000 aja, 1.000 orang udah 10 miliar. Maka jangan remehkan 10.000. Jangan remehkan. Seperti perang Tabuk ini. Kaum muslimin membantu semampunya segenggam gandum, tetapi pas dikumpulkan ternyata jadi gundukan gandum, jadi bekal buat umat Islam membela agama Allah, memperjuangkan kemanusiaan, mengangkat manusia dari kezaliman. Itu makanya kata Allah, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah atau berkontribusilah kalian, baik itu dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit susah. Tunjukkan kontribusi kita. Lihat yang besar ketika dikeluarkan dengan yang kecil, kalau dikeluarkan dengan ikhlas, maka Allah rawat itu. Allah rawat, dia akan menjadi sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah teruskan gimana? Bersungguh-sungguhlah kalian menolong agama Allah, menolong orang-orang yang tertindas, menolong kemanusiaan manusia, menolong orang dari berbagai macam kezaliman, menolong orang supaya dapat merebut kemerdekaannya, ya, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian. Allah dahulukan harta daripada jiwa. Apa maksudnya? Supaya semua orang yang beriman, semua yang punya hati bisa berkontribusi melalui hartanya. Tapi kalau jiwa belum tentu semuanya bisa, ya. Yang tua nggak bisa, atau anak-anak nggak bisa, perempuan nggak bisa, tapi mereka bisa berkontribusi dengan harta. Maka Allah kedepankan ayat ini untuk berkontribusi, dikedepankan amwal, yaitu harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dan harta bisa kecil bisa besar. Dan yang kita keluarkan ini Bapak Ibu sekalian, apa? Yang di jalan Allah, dzalika khairul lakum. Yang demikian itu, berkontribusi itu, ya, untuk menolong saudara-saudara kalian seiman, atau menolong mereka sama-sama mengangkat sisi kemanusiaannya, atau menolong mereka supaya mendapatkan kemerdekaan agar hidupnya nyaman, tenang, tentram seperti kita. Apa kata Allah? Dzalika khairul lakum, itu lebih baik daripada kalian, daripada diam tidak berkontribusi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Bapak Ibu sekalian, saya baca hadisnya, lihat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Man jahaza ghaziyan fi sabilillah, barang siapa yang mempersiapkan orang-orang yang berperang di jalan Allah, aw khalafahu fi ahlihi, atau merawat keluarganya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berperang, ya, istrinya nggak ada yang ngurus, diurus, anaknya nggak ada yang ngurus, diurus, memperhatikan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berperang di jalan Allah. Apa kata Allah? Kata Allah lahu misla ajrihi, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang berperang itu. Jadi kalau kita ngeluarin 10.000 ibu, ya, niatnya betul-betul membantu supaya orang-orang yang tertindas, ya, yang sedang terjajah ini, yang dizolimi ini, mereka tertolong. Padahal mereka mau berjuang tapi nggak bisa karena suasana sulit. Maka kita dengan 10.000, dengan 5.000 atau lebih besar itu lebih baik ketika itu dikeluarkan dengan ikhlas, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh, bayangkan. Dan harta yang inilah yang kita keluarkan, yang sudah jelas-jelas akan menolong kita. Yang di lemari, ya, belum tentu. Yang di bank belum tentu, ya. Karena disinilah kesempatan kita. Di saat ini pahalanya besar kalau kita keluarkan. Maka kesempatan ini kata Allah, dzalika khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian semuanya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui pahalanya dari apa yang kalian keluarkan membantu saudara sesama orang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Pak Bu punya hutang sejarah. Ya, punya hutang sejarah. Waktu Kiai Haji Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri, kalau Pak Budiman Sakti beliau suka sejarah, tahu gitu. Ya. Dosen-dosen kita di sini juga banyak ini, guru-guru kita, orang tua kita yang tahu sejarah. Kiai Haji Agus Salim itu tahun 1945, ya, itu setelah kemerdekaan Indonesia, bagaimana beliau meyakinkan di New Delhi, di India, ya, dunia untuk mengakui Indonesia merdeka, ya. Tapi dunia saat itu diam, Eropa Barat diam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diplomat Mesir dan diplomat Palestina, ya, di saat itu setelah didatangi oleh Kiai Haji Agus Salim, didatangi oleh HR Baswedan, didatangi oleh Muhammad Hasan Zain, ya, apa yang terjadi? Mereka betul-betul menunjukkan persaudaraan sesama mukmin. Di saat itulah mereka gencar untuk berdiplomasi, dan di saat itu juga bergerilya dari satu negara ke negara lain. Maka negara pada saat itu pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Besar Palestina. Mufti Besar Palestina memberikan dorongan kepada negara Mesir, dan akhir negara Mesir pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian keliling ke Syria itu terus, negara Saudi Arabia terus di Irak nggak dapat, terus ke Libanon. Bapak Ibu sekalian, ketika resolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945, Muhammad Ali Thohir itu bangsawan Palestina, ya,
ketika Indonesia mengumandangkan, mempromosikan kemerdekaannya, kemudian Belanda ingin kembali lagi, kemudian akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihadnya. Maka ini Muhammad Ali Thohir Paku, pada waktu itu Palestina belum terjajah, tahun 45. Ya, Palestina terjajah tahun 48. Untuk kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan untuk membiayai peperangan mempertahankan Indonesia dari agresi Belanda, maka kekayaan Muhammad Ali Thohir di bank-bank Arabia dikuras habis. Itu tercatat sama sekretaris satu Muhammad Hasan Zain yang mengikuti Haji Agus Salim untuk ke Timur Tengah sana. Ya. Jadi orang-orang kaya di Palestina, orang-orang kaya di Mesir, dan orang-orang Palestina saat itu bukan hanya Muhammad Ali Thohir, yang lain ikut berkontribusi di saat kita susah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita juga begitu. Makanya dari 7 presiden yang ada, ya, sampai sekarang itu menjadi komitmen kita untuk membela Palestina supaya mereka merdeka. Karena sudah komitmen kita berbangsa dan bernegara bahwa kita tidak suka kepada penjajah. Dan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita dituntut bukan hanya dari satu iman. Kita bukan hanya dituntut rasa kemanusiaan kita, tapi kita juga dituntut karena kita juga punya hutang sejarah. Kalau mereka dulu luar biasa, nggak ada rasa sayang, mengeluarkan uang. Muhammad Ali mengeluarkan uang yang di bank Arab waktu itu untuk kita. Makanya kita orang Indonesia juga alhamdulillah, yang mampu berderma, yang tidak mampu juga ikut. Di mana-mana tinggal menggerakkan saja. Ketika digerakkan itu Palestina, orang Indonesia semuanya tergerak. Kenapa? Karena kita semuanya sadar kita ada 3 tuntutan seiman, kemanusiaan, dan juga tentang hutang sejarah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita betul-betul niatkan untuk membela sesama muslim dan mukmin dan sesama kemanusiaan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman begini, man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka dia mendapat pahala seperti menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Maka kalau kita niat bersedekah, berderma untuk menghidupkan orang-orang Palestina yang sekarang Bapak Ibu sekalian sudah saksikan sendiri, ya, bagaimana niat untuk menghanguskan Gaza dan menghilangkan etnis Palestina luar biasa. Air tidak ada, listrik diputus, telepon diputus, ya, jalan untuk menuju rumah sakit dibom sehingga nggak bisa dilewati oleh mobil. Bahkan rumah sakitnya juga dibom, tempat pengungsian dibom, dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, ada senjata namanya bom fosfor. Apa bom fosfor itu? Bom fosfor itu ketika diledakkan di udara, ketika terhisap sama orang yang di bawah, maka rusaklah paru-paru, sesak nafas, kemudian rusak paru-parunya, dan kulitnya terbakar. Dan apabila fosfor itu nempel ke rumah, maka rumah itu terbakar. Kenapa? Karena panasnya sampai 850 derajat Celcius. Inilah kejahatan perang yang sudah nyata-nyata berlaku dan disaksikan oleh dunia, tapi sayangnya dunia masih banyak diam.
utamanya PBB cuma hanya ngasih resolusi saja. Maka selagi itu terjadi di mata kita, maka gerakkan hati kita, ya, dan bantulah semampu kita. Insya Allah inilah yang dapat memberdayakan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah mau habis, ya. Nanti dikumpulkan donasinya melalui masjid, nanti di-share ke rekening Basnas Provinsi. Alhamdulillah Basnas seperti Bapak Ibu sekalian saksikan di TV yang dilepas oleh Bapak Presiden, itu sumbangan dari kita masyarakat Indonesia melalui Basnas sudah terkirim. Alhamdulillah baru 12 miliar. Nanti rencana tanggal 15 ini 50 miliar, dan terus kita akan lakukan. Dan kita akan membantu pengobatan, makanan, dan mengebor sumur-sumur, bikin sumur bor. Ini Basnas. Dan nanti setelah selesai ini agresi dan mudah-mudahan mendapat kemerdekaan, kita juga Basnas berniat untuk ikut merekonstruksi bangunannya. Insya Allah kita niatkan, kita membantu. Insya Allah harta yang kita keluarkan inilah yang akan membahagiakan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Insya Allah. Silakan kalau ada yang ada yang mau ditanyakan Bapak? Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah atas penjelasan yang diberikan oleh Pak Ustadz. Saya itu tidak habis pikir. Kalau habis pikir kan ada bukti namanya. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan sudah berkata kun fayakun, maka jadilah itu. Tapi kenapa Allah membiarkan, menurut pemikiran saya, atau membiarkan udah lebih 11.000 rakyat Palestina itu meninggal jadi korban bom-bom yang diledakan oleh Israel. Sedangkan Israel baru kurang lebih 1.200. Ini di mata dunia bahwa orang Islam itu tidak berdaya di mata umat-umat yang lain non-Muslim. Itu katanya Islam kan hancur dengan orang-orang non-Muslim. Nah, kira-kira pertimbangan secara normatif menurut Pak Ustadz, Allah membiarkan, padahal tadi dikatakan kalau Allah sudah berkata saya orang ikut payakun, maka jadilah dia. Kenapa Allah memberikan itu sampai saat ini masih saja dilakukan oleh orang-orang non-Muslim yang namanya bangsa Israel? Terima kasih. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah diam saja? Gitu kan? Apa itu kemenangan? Ada kemenangan individu, ada kemenangan kolektif. Ya. Kemenangan individu adalah kemenangan yang diraih karena benar memilih jalan. Ya, kemenangan individu adalah kemenangan yang dipilih karena benar memilih jalan. Udah ketahuan salah, jangan diikuti. Ikuti yang benar. Maka yang mengikuti kebenaran itu, walaupun kelihatan susah, dia adalah pemenang. Lihat contoh, seluruh jenazah di Palestina, ya, yang tertembak, yang mati, dia aromanya wangi. Ya, itu membuktikan dia menang.
yang orang Israel itu ketika terbunuh, jangankan 2-3 hari, satu hari langsung bangun. Itu kemenangan. Di mata kita kasihan, tapi dia tersenyum. Tapi dia tersenyum matinya. Kenapa? Karena dia hidup ini dengan keyakinan, hidup membela kebenaran. Di Indonesia sama enggak? Halo? Di Indonesia sama enggak? Udah ketahuan orang berbohong terus diikutin terus. Udah ketahuan. Jangan jauh-jauh ke Israel, ke Palestina. Ngaca diri kita di Indonesia. Halo? Ayo, jangankan Palestina, nggak usah jauh-jauh ke Palestina. Udah ketahuan atasan salah, diikutin. Udah ketahuan ini nggak benar, terus dibela. Kalah, kalah kan? Padahal dia menang, dia kalah. Yang diraih kemenangan individu itu sudah dirasa oleh setiap pejuang Palestina, oleh rakyat Palestina. Ribuan manusia mati tapi nggak tahu, iya kan? Bahkan itu yang tertimbun belum terangkat. Bayangkan kalau di kita ada tertimbun, timbunannya nggak rapi, pasti ada celah-celah udara, iya kan? Ketika runtuhan itu ada celah-celah udara. Itu kalau di Indonesia baunya kayak apa nih? Tapi di sana saksi-saksi dari saudara-saudara kita yang di sana tidak ada bau sedikit. Bahkan mereka saling megang itu darahnya orang-orang mujahidin, darahnya orang-orang Palestina dipegang dicium. Kenapa? Karena aroma misik yang ada pada diri mereka itu betul-betul memukau. Mereka ingin megang. Kok bisa? Nah itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Allah mengingatkan kepada manusia, bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang beriman, kepada seluruh manusia. Kok di situ ada kezaliman, diam aja. Allah mau merdekakan gampang. Maka Allah beri kemenangan secara individu. Kemenangan secara kolektif, Allah ingin tahu betul bagaimana itu orang-orang yang punya hati, yang punya tapu kekuasaan, yang memegang tali kendali politik dunia dan politik kenegaraan, maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tertegun dengan ungkapan seorang guru sebelum meninggal dunia di Palestina. Merenung juga, apa kata ibu itu? Kenapa di akhir zaman ketika orang-orang Palestina itu meraih kemenangan, batu, pohon, tempat orang-orang tentara Zionis, orang-orang Yahudi itu bersembunyi, dia berkata, ini di belakangku ada orang Zionis, orang Yahudi bersembunyi, maka bunuhlah dia. Kenapa batu bisa berbicara? Karena manusia diam, karena PBB diam, karena pemimpin dunia Islam diam, maka Allah bangkitkan batu berbicara. Karena manusia diam, maka kita jangan diam. Yang bergerak tangan kita, bergerak hati kita. Jangan sampai kita tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman, ketika kezaliman itu menggulita, dan nanti orang-orang yang berjuang di jalan Allah mengarahkan orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang beriman, melakukan penindasan orang-orang Zionis dan orang Yahudi,
Bahkan nanti bersembunyi di balik batu, batu akan berbicara kasih tahu, nih di belakangku ada orang Yahudi, orang Zionis, maka bunuhlah. Kenapa sebabnya? Karena yang lain dia. Jadi Allah emang begitu tadi. Maka kita, pertanyaan kita, termasuk orang yang diam atau tergerak hati kita? Ya, kita mau diam aja. Padahal kita mampu nyumbang 100.000, padahal kita bisa nyumbang bisa 100 juta, kita bisa nyumbang 3 juta, tapi kita diam. Kenapa? Karena kita nggak yakin sama akhirat. Karena kita nggak yakin sama akhirat. Inilah duit yang akan mengekalkan hati kita. Inilah yang akan bahagian kita. Padahal ini duit, ketika kita sumbangkan, kita berkontribusi, kita nggak diam terhadap kenyataan ini, itulah yang akan membahagiakan kita, yang membuat kita senyum di akhir hayat kita. Insya Allah. Luar biasa pertanyaannya. Begitulah Profesor Ronald ini. Insya Allah. Ini membangkitkan kita. Iya. Kenapa Allah? Padahal Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Sangat mudah bagi Allah. Tapi ingat, kebenaran pasti benar. Sedahsyat apapun itu Raja Namrud, tapi akhirnya kalah dengan Ibrahim. Sekejam dan sehebat apapun Fir'aun, pada akhirnya bisa dikalahkan dengan Musa. Sehebat apapun Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan abu-abu yang lain, itu akhirnya dikalahkan dengan Nabi Muhammad. Begitu juga Israel, Yahudi, sehebat apapun mereka, nanti ujung-ujungnya bisa dikalahkan dengan para mujahid. Tinggal kita mau ikut berkontribusi apa diam. Kalau kita diam, berarti ikut menyumbang batu bisa ngomong. Iya, pohon bisa ngomong, karena manusia nggak ada yang mau ngomong. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti dikumpulkan di masjid, ya, sama bendahara masjid. Nanti saya share update berapa yang terkumpul. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 145.375.653 sampai sekarang. Insya Allah nanti juga ada pergerakan di jalan-jalan, kemudian nanti ada di BIM, ada penggalangan dana. Alhamdulillah seniman-seniman yang ada di Bengkulu nanti akan mengeluarkan karya seninya, nanti dilelang ya, di BIM. Nanti saya share ke grup hari dan tanggalnya. Masyarakat juga turut andil. Nanti semua dana hasil lelang itu akan diserahkan kepada Basnas Provinsi, kemudian kita setor ke Basnas Pusat, dan nanti disalurkan. Nanti ada dua bagus. Pertama dari Palang Merah Mesir, ya, Palang Kabin Merah Mesir itu melalui Rafa. Yang kedua bisa dari Mersi. Yang ketiga ada jalur dari Menteri Luar Negeri, ya, itu nanti akan disalurkan ke Rapah, melalui Rapah itu yang sudah dilakukan. Alhamdulillah sudah masuk bantuan dari kita yang kemarin dikirim dari Indonesia. Nah, itulah harapan kami, harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian, setiap habis sholat 5 waktu jangan tinggalkan mendoakan saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Di saat kita mendoakan mereka, malaikat mendoakan kita. Ya, saya ingatkan lagi, di saat kita mendoakan mereka, malaikat di atas kita mendoakan kita. Maka mendoakan mereka itu sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.